Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau kita melihat sebatang besi, apa yang menimbulkan besi tersebut menjadi semakin rusak? Tidak lain adalah disebabkan karena besi itu sendiri. Karena karat dari besi itu sendiri yang menghancurkan besinya. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada besi juga terjadi pada sebuah komunitas. Biasanya menghancurkan sebuah komunitas yang sudah baik, yang sudah bersatu, yang sudah mengalami pertumbuhan, itu adalah dari dalam itu sendiri. Termasuk adalah ajaran Sang Buddha. Ketika Sang Buddha ditanya, apa yang menyebabkan ajaran Dhamma, ajaran sejati, ajaran Sang Buddha itu bisa hancur? Tidak lain adalah karena komunitas masyarakat Buddhis itu sendiri, bukan dari luar. Jadi diibaratkan seperti yaitu besi yang dihancurkan oleh karatnya sendiri. Sementara itu ajaran Dhamma yang sejati itu bisa hilang karena apa? Karena dinodai oleh komunitasnya itu sendiri. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan dalam Saddhamma Patirupaka Sutta, Sangyutta Nikaya, beliau mengatakan bahwa Saddhamma ajaran sejati akan lenyap, Patirupaka artinya lenyap, itu akan lenyap karena apa? Karena komunitas biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Ketika komunitas ini, yaitu para biku, para bikuni, upasaka, dan upasika, tidak lagi mempunyai penghargaan, mempunyai hormat terhadap 5 hal, maka Saddhamma, ajaran Sang Buddha, akan lenyap. Nah, 5 hal ini tidak lain adalah yang pertama, tidak memiliki penghormatan lagi terhadap Sang Buddha. Yang kedua, tidak memiliki penghormatan lagi terhadap ajaran Sang Buddha. Nah, kadang-kadang sering kita menemukan ada seseorang yang kemudian menggunakan istilah-istilah Dhamma tetapi diplesetkan sebagai apa? Barang candaan. Itu sebenarnya walaupun seseorang tidak mengakui, itu bisa muncul karena apa? Ya karena rasa hormat terhadap Dhamma itu sudah menurun. Jadi istilah-istilah Dhamma yang sebenarnya agung, yang sebenarnya patut dihargai pun juga sudah diplesetkan menjadi yaitu hal-hal yang sebenarnya menjadi yaitu candaan. Ya maaf saja, terkadang ada beberapa orang mengatakan jana menjadi janangor. Itu sepertinya apa? Sebenarnya karena apa? Tanpa disadari, rasa hormat terhadap Dhamma itu sudah semakin menurun. Nah, ini adalah bahaya. Kalau saya katakan ini bahaya. Karena kalau dari sedikit demi sedikit, rasa hormat terhadap Dhamma itu menurun, maka lama-kelamaan menjadi banyak. Lama-kelamaan, ajaran Sang Buddha kemudian tidak dihargai lagi. Ajaran Sang Buddha kemudian kalau sudah tidak menghargai, bagaimana kemudian tertarik, ada interest, ada sangvega untuk mempraktikkan. Nah, kemudian juga adalah ketika yaitu komunitas ini, komunitas Buddhis ini tidak lagi menghormati sangga.
atau tidak lagi menghormati mereka-mereka makhluk-makhluk yang menjalankan praktik dhamma dengan benar, dengan yaitu baik, mereka-mereka yang bahkan sudah mengalami buah atau manfaat dari dhamma itu sendiri. Dan kalau orang-orang ini sudah tidak dihargai, maka dari situlah saddhamma, ajaran sejati juga sudah akan mulai runtuh. Dan kemudian adalah ketika orang-orangnya, apakah biku, bikuni, upasaka, upasika, sudah tidak lagi menghargai sila, menghargai aturan kemoralan, sudah tidak peduli untuk mempraktikkan yaitu aturan-aturan kemoralan yang membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada spiritualitas, berkembangnya spiritualitas. Dan yang kelima adalah ketika orang-orang, terutama adalah masyarakat Buddhisnya, sudah tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati samadhi, ketenangan, keteguhan batin, tidak menghargai pentingnya memiliki batin yang tenang, pentingnya memiliki batin yang teguh, batin yang terpusat. Nah, kalau 5 hal ini sudah tidak dihargai, orang sudah tidak memiliki respect lagi terhadap 5 hal ini, terhadap Sang Buddha, Dhamma, Sangha, yaitu latihan kemoralan dan juga samadhi, keteguhan batin, ketenangan, maka saddhamma, ajaran sejati, akan mengalami pelenyapan. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau 4 komunitas Buddhis ini yang terdiri dari biku, bikuni, upasaka, dan upasika masih memiliki penghormatan, penghargaan terhadap 5 hal yang telah disebutkan, maka ini juga pertanda bahwa ajaran sejati masih bertahan. Pertanda bahwa ajaran sejati masih akan tetap lestari. Selama para biku, bikuni, upasaka, dan upasika menghormati Sang Buddha, memiliki penghargaan, memiliki penghormatan terhadap Sang Buddha, memiliki penghormatan terhadap Dhamma, melihat Dhamma sebagai ajaran yang agung, ajaran yang patut untuk dipraktikkan, ajaran yang membawa kepada pembebasan, dan juga memberikan penghormatan penghargaan kepada Sangha. Dan tentu tidak hanya Sangha dalam hal ini adalah Arya Sangha, bahkan Sangha yang masih Samuti Sangha. Karena walaupun Sangha ini katakan para biku atau bikuni yang masih belum mencapai kesucian sekalipun, kalau kemudian masyarakat Buddhis masih memberikan penghargaan terhadap mereka-mereka yang walaupun tidak atau belum mencapai kesucian, tetapi mempraktikkan Dhamma dengan baik, maka ini juga pertanda bahwasanya Dhamma, ajaran Sang Buddha, masih tetap eksis, masih bisa dipertahankan. Karena orang-orang ini juga yang sebenarnya berupaya berusaha untuk mempraktikkan Dhamma lebih serius, lebih intensif. Nah, sehingga kalau kemudian seseorang masih menghargai Sangha, nah dari penghargaan, dari penghormatan terhadap Sangha kemudian termanifestasi ke dalam salah satunya mendukung kehidupan, yaitu Sangha, ini juga menjadi petanda bahwa saddhamma, ajaran sejati, juga masih bisa dipertahankan. Dan tentunya juga adalah ketika para biku, bikuni, dan juga upasaka-upasika masih memiliki penghargaan, penghormatan terhadap sila, yang kemudian terimplementasikan ke dalam tindakan, mempraktikkan sila itu sendiri, mempraktikkan aturan-aturan kemoralan itu sendiri, maka ini juga petanda bahwa ajaran sejati masih bertahan. Dan juga ketika para biku, bikuni, upasaka, dan upasika masih memberikan atau memiliki penghormatan, penghargaan terhadap samadhi, ketenangan batin, keteguhan batin, terpusatnya batin, maka disinilah ajaran sejati saddhamma itu masih dipertahankan. Pertanda bahwa saddhamma, ajaran Sang Buddha, masih akan tetap bertahan. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya sebenarnya
lestari dan lenyapnya ajaran Sang Buddha tidak lain dipengaruhi oleh komunitas Buddhis itu sendiri. Mau ajaran Sang Buddha ini tetap bertahan atau tidak, itu tergantung pada komunitas Buddhis. Dan komunitas Buddhis di sini tidak hanya mengacu kepada para biku ataupun bikuni, mereka yang memperhatikan kehidupan pabajita, tetapi juga adalah upasaka dan upasika. Para upasaka dan upasika juga punya tanggung jawab, punya peran, punya andil. Apakah ajaran sejati, ajaran Dhamma ini bisa bertahan atau tidak? Para berumah tangga juga punya peran, punya andil. Artinya kalau kemudian para berumah tangga saja sudah tidak menghormati Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, praktek sila dan juga pengembangan samadhi, maka tentunya ini juga petanda bahwasanya ajaran sejati akan semakin lenyap. Karena mau tidak mau, bahkan para biku, bikuni yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan lebih intensif, itu pun juga bisa bertahan kalau para berumah tangga juga masih yaitu menyokong mereka. Dan para berumah tangga menyokong yaitu para biku dan bikuni tentu kalau mereka juga punya respect, punya penghargaan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap ajaran tentang aturan kemoralan dan juga yaitu samadhi. Semakin rumah tangga juga punya respect, punya penghormatan, penghargaan terhadap yaitu Dhamma itu sendiri, maka tentunya aplikasinya adalah juga menyokong orang-orang yang mempraktikkan Dhamma dengan lebih intensif. Sehingga apa? Dhamma, ajaran Sang Buddha, Saddhamma akan tetap bertahan. Maka hancur dan berkembangnya atau bertahannya Dhamma tidak lain dipengaruhi oleh tidak hanya para biku-bikuni, tapi juga upasaka dan upasika. Oleh sebab itu, ajaran Dhamma, ajaran yang membawa seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, baik duniawi maupun spiritual, ajarannya membawa kepada kedamaian terhadap semua makhluk, hendaknya dipertahankan. Dan siapa yang mempertahankan adalah setiap umat Buddha. Dengan cara masih memiliki penghargaan, penghormatan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap yaitu sila atau sikkapada, dan juga terhadap samadhi, keteguhan batin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik demi lestarinya bertahannya Dhamma, sehingga akan masih banyak orang, banyak makhluk yang bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan buah dari apa yang disabdakan oleh Sang Buddha dengan kita mempertahankannya dengan baik. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.